Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Ahmad Rafi dengan NIM 240102057, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Ustaz Syamsuddin MPD pada mata kuliah Akhlak Tasawuf. Dan dimana saya dan teman-teman saya mendapatkan bagian kelompok ke-6, dimana dengan tugas meresum buku dengan judul Pengantar Ilmu Tasawuf, dimana penulisnya yang bernama Dr. Andus Usman Said DKK, diterbitkan oleh Institut Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 1981-1982. Mohon izin Bapak sebelumnya, dikarenakan kelompok kami tidak menemukan buku yang direkomendasikan, jadi kami mengambil buku yang sekiranya sama dengan rujukan tersebut. Di sini pengarang memberikan gambaran pada pembaca bahwa tasawuf itu adalah kehidupan rohani, dan lebih tegas lagi bahwa tasawuf itu adalah fitrah manusia. Kehidupan yang hanya bersandar kepada kebendaan adalah kehidupan yang semu, sedangkan kehidupan yang berlandaskan rohani dan fitrah yang telah diciptakan Allah pada diri manusia adalah kehidupan yang hakiki. Apabila mengkaji kepada problematika perasaan, maka kita akan terbawa kepada tiga hal. Yang pertama al-hub, yakni cinta. Yang kedua al-fana, yakni meniadakan diri. Yang ketiga al-ma'rifah, yakni pengenalan. Sir Lodge, seorang sarjana Inggris, mengatakan, sesungguhnya siapa yang mengukur manusia dengan alam materi, maka dia telah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia melanggar hakikat kemanusiaan. Sir Ahmad Lodge ini juga menambahkan bahwa manusia adalah makhluk rohani dengan meninjau dari unsur-unsur manusia yang tertinggi dan terendah jasmani. Sistematika dalam buku ini adalah Dr. Andus Usman Said DKK membahas bagaimana kita dapat memahami tasawuf dengan benar. Penulis menyusun buku ini dengan sangat rinci sehingga beliau mampu membawa pembaca untuk terjun memahami isi buku untuk menerapkan dalam kehidupan. Buku ini terdapat 5 bab, yang dimana saya mendapatkan bab yang terakhir, yakni bab yang kelima, yang di dalamnya terdapat sub-sub bab yang memperinci pokok-pokok pembahasan secara detail. Baik, lanjut ke babnya. Ini bab kelima, yakni tarekat. Secara bahasa, tarekat berasal dari bahasa Arab, yakni thariqat, yang berarti jalan atau metode. Dalam konteks tasawuf, tarekat adalah jalan yang ditempuh oleh seorang sufi untuk mencapai tingkat makrifatnya kepada Tuhan. Tarekat mencakup sistem tertentu seperti wirid, zikir, mursyid, serta tata tertib dan aturan lain. Praktek tarekat meliputi zikir, ratib, munzik, wirid, bersyair, menari, gerakan spiritual, dan teknik pernapasan spiritual. Hubungan tasawuf dan tarekat, persamaan keduanya bertujuan menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf menekankan dimensi batiniyah, sedangkan tarekat merupakan metode praktis pelaksanaannya. Perbedaannya antara tasawuf dan tarekat adalah tasawuf adalah ilmu yang mempelajari aspek batiniyah, dan perbedaan tasawuf dan tarekat adalah tasawuf adalah ilmu yang mempelajari aspek batiniyah dan spiritual Islam, sedangkan tarekat adalah aplikasi praktis dari ilmu tasawuf. Sufi adalah orang yang menjalani tasawuf. Mereka yang mengikuti tarekat disebut salik, yakni penempuh jalan spiritual. Hakikat tarekat adalah tarekat merupakan inti ajaran tasawuf.
membantu seseorang menyucikan diri dari sifat tercela dan menggantinya dengan akhlak terpuji, berakar dari makna jalan menuju Tuhan dan merupakan bagian dari praktek keagamaan Islam yang sejalan dengan syariat. Tarekat tidak fokus pada teori tapi pada pengalaman spiritual yang dijalani secara ketat sesuai syariat. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari yang saya sudah paparkan tadi adalah tasawuf merupakan ajaran Islam yang fokus pada penyucian hati dan pendekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarekat adalah metode atau jalan praktis yang digunakan dalam tasawuf untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan hubungan antara keduanya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Tasawuf sebagai konsep dan tarekat sebagai aplikasinya dalam kehidupan yang nyata. Mungkin sekian ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar dan butuh bimbingan dari Bapak dosen. Sekiranya ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, wajar saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.